Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Jamaah Masjid Ruhama yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Ada sebuah peristiwa yang membuat Allah itu takjub, membuat Allah itu, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan faqad ajiballahu aw dhahika min fulanin wa fulana. Peristiwa yang membuat Allah takjub, membuat Allah kagum. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan Allah itu sampai tertawa karena perbuatan suami istri tersebut. Ma'asyiral muslimin, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan seorang tamu. Kemudian tamu ini adalah seorang yang sedang dalam keadaan lapar, seorang yang ingin meminta makanan kepada Rasulullah. Maka segera Rasulullah menghadap kepada istrinya, menyampaikan kepada istrinya, apakah di rumah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian tamu ini diajak kepada sahabat-sahabatnya oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, apakah di antara kalian ada yang memiliki makanan di rumahnya untuk menjamu tamu saya malam ini? Maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mendengar permintaan Rasulullah tersebut, Abu Thalhah, salah seorang sahabat Ansor, kemudian beliau berdiri. Saya ya Rasulullah yang akan menjamu tamu panjenengan. Kemudian Abu Thalhah pulang ke rumah istrinya dan bertanya kepada istrinya, apakah di rumah ada makanan untuk menjamu tamu Rasulullah ini? Istri Abu Thalhah menjawab, wallahi ma indi illa qutas sibyah. Demi Allah, kita ini tidak punya makanan kecuali makanan yang kita sediakan untuk anak-anak nanti malam. Maka apa yang dikatakan Abu Thalhah, nanti malam kalau anak-anak minta makan, dikeloni saja, ditidurkan, biar mereka tertidur dan tidak apa-apa menahan lapar sampai pagi. Kemudian matikan lampunya dan masak makanan itu dan berikan kepada tamu. Peristiwa ini kemudian esok paginya dilaporkan oleh Abu Thalhah kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, semalam Allah kagum atas apa yang kamu dan istrimu lakukan. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan au-dhahika, Allah itu sampai tertawa karena kedermawanan Abu Thalhah. Nah, kisah ini menjadi, tidak hanya sampai situ, kisah ini menjadi asbabun nuzul, atau menjadi sebab turunnya salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Hasr ayat 9, tepatnya pada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu mendahulukan orang lain meskipun dirinya itu dalam keadaan kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini, dalam agama Islam kita itu diperkenalkan dengan istilah al-ithar. Al-ithar itu kalau menurut Imam Ibnu Katsir, yuqaddimunal mahawij ala anfusihim fi hali ihtiyajihim bidzalika. Orang yang mendahulukan kebutuhan orang lain fi hali ihtiyajihim bidzalika, dalam keadaan di mana orang yang mempersilahkan atau mendahulukan orang lain itu pun sebetulnya butuh. Atau lebih simpelnya, orang yang kesulitan, kekurangan, tapi ketika ada orang yang membutuhkan, dia bersedia untuk membantu. Itu namanya al-ithar. Dan para sahabat Nabi itu seperti itu itharnya, luar biasa. Salah seorang sahabat Nabi, kisahnya sangat masyhur, Sayyidina Ali karramallahu wajah. Beliau ini pernah bekerja kepada orang Yahudi.
annahu amila li yahudiyin min sa'rin. Jadi Sayyidina Ali itu pernah bekerja kepada seorang Yahudi dan mendapatkan upah 1 karung gandum. Maka ketika sudah mendapatkan gandum tersebut, dibawalah ke rumah dan sepertiganya dimasak oleh Sayyidina Ali. Ketika matang, tiba-tiba ada tamu yang datang, seorang miskin yang meminta makanan kepada Sayyidina Ali. Serta-merta gandum yang sudah dimasak kemudian diberikan kepada orang miskin itu. Lalu Sayyidina Ali memasak sepertiganya lagi. Ketika sudah matang, datang lagi seorang anak yatim ke rumahnya Sayyidina Ali, meminta makanan dan diberikan semuanya oleh Sayyidina Ali. Dan yang terakhir sisanya dimasak lagi oleh Sayyidina Ali. Ketika makanan itu matang, gandum itu matang, ada seorang tawanan dan dia itu seorang yang musyrik, datang ke rumah Sayyidina Ali untuk meminta makanan, dan makanan yang sisa terakhir ini pun diberikan oleh Sayyidina Ali. Kisah ini pun menjadi asbabun nuzul, menjadi sebab turunnya ayat. Gara-gara peristiwa ini Allah menurunkan salah satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada yang pertama orang miskin, kemudian anak yatim, wa asiro, dan tawanan yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah bagaimana kedermawanan para sahabat Nabi itu. Ada Sayyidina Ali dari kalangan orang-orang muhajirin, ada sahabat Tolhah dari orang-orang Ansor yang memberikan contoh yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam ayat surah Al-Hasr tadi, al-ithar itu harus kita coba untuk kita terapkan dalam hidup kita. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, pertolongan kita, maka jangan menunggu kaya untuk bisa bersedekah. Jangan menunggu banyak harta untuk bisa membantu orang lain. Adapun orang kaya ketika sudah bisa membantu orang lain, maka itu baik. Dan orang kaya memiliki kelebihan apa? Memiliki kesempatan untuk berbagi, memilih sebanyak-banyaknya dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Adapun orang yang berkekurangan, maka jangan menutup diri untuk tidak mau menolong orang lain. Minimal dengan tenaga kita atau pikiran kita atau apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Itulah ajaran agama kita. Namun yang perlu dicatat di sini, al-ithar itu ada ketentuannya. Al-itharu fil ibadati mamnu'un. Dalam kaidah usul fiqh demikian. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu enggak boleh. Contohnya apa? Umpamanya sholat yang terbaik itu di shaf yang terdepan. Apabila ada shaf terdepan kosong, maka jangan menyuruh orang lain untuk ngisi. Itu ithar yang salah. Kalau ada shaf sholat di masjid yang terdepan kosong, maka rebutan duluan. Kalau sudah masuk waktunya sholat, umpamanya kita sama teman-teman, kemudian hanya ada satu sarung, yang lain pakaiannya tidak memenuhi untuk syariat sholat, untuk menunaikan sholat, maka pakai dulu sarung, tunaikan dulu sholat. Jangan nyuruh temannya. Dalam hal ibadah, maka kita harus berebut yang terdepan. Tapi untuk dalam hal sosial, selain itu, maka al-ithar itu diperlukan. Meskipun kita dalam kesulitan, maka kita harus dahulukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, menolong, membantu orang lain, kedermawanan ataupun kepedulian sosial itu sudah banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah dan oleh sahabat-sahabatnya. Dalam salah satu hadis terkait dengan tema kita malam ini, ada pernah Rasulullah SAW menyampaikan, beliau berkata, khairul infaqi juhdul muqil. Sebaik-baik infak,
sebaik-baik sedekah, khairus shadaqati jahdul mukil adalah infak atau sedekah yang dikeluarkan dari orang yang kekurangan, orang yang masih pas-pasan, namun dia masih ingin tetap sedekah seberapapun besarnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, itu adalah sedekah yang terbaik. Marilah, mumpung kita masih di suasana bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk bisa menolong orang lain, mengeluarkan seberapapun harta yang kita miliki untuk meringankan beban orang lain, untuk bersedekah di masjid, membantu tetangga, orang-orang terdekat kita. Jangan, sekali lagi, jangan menunggu banyak harta, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Seberapapun yang kita punya, apabila itu bisa kita manfaatkan untuk sedekah, maka segera lakukan untuk bersedekah. Insya Allah itu akan tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.